Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lawadi Ahmad Sidik dengan NIK 14057, berasal dari kelompok 4 mata kuliah fisiologi reproduksi organisme nabati. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ciri seksual dan organ reproduksi ikan. Untuk ikan itu biasanya dibagi menjadi dua, yaitu ciri seksual primer dan ciri seksual sekunder. Yang primer itu berhubungan secara langsung dengan proses reproduksi berupa gonad atau organ reproduksinya, serta yang sekunder dapat ditandai dengan melihat bentuk tubuh, warna, ataupun organ lainnya yang mencirikan bahwa dia itu jantan ataupun betina. Yang kedua, ini dia. Jantan itu alat gonad itu reproduksi itu berupa testis, merupakan sepasang organ yang terletak pada dinding dorsal dan fungsi sebagai tempat pembentukan sel spermatozoa. Lanjut ada betina, yaitu organ reproduksinya yaitu ovarium, yang merupakan sepasang organ yang terletak di rongga tubuh teleostei dan berfungsi sebagai tempat untuk membuat telur sel telur. Nah, itu terlihat pada gambarnya. Terus ada perkembangan gonad. Perkembangan gonad, sebelum itu kita harus mengetahui tentang gonad. Gonad merupakan salah satu organ reproduksi yang akan menghasilkan kelamin. Hormon yang mempengaruhi pematangan gonad ini ada hormon steroid dan hormon follicle stimulation hormone atau biasa disebut FSH. Hormon steroid akan merangsang diferensiasi gonad, spermatogenesis, pemijahan, dan tingkah laku seksual pada ikan jantan. Terus, FSH akan menstimulan pelepasan androgen oleh sel-sel interstitial pada individu jantan untuk pematangan sperma. Nah, faktor yang akan mempengaruhi pematangan gonad, salah satunya itu pemberian pakan dengan kandungan nutrisi vitamin E yang baik. Vitamin E akan berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mempertahankan rasa lemak, serta memberikan dampak baik untuk perkembangan minat, mematikan, serta perkembangan wajib pada induk betina. Nah, ini daftar pustakanya. Selanjutnya ada diameter telur dan fekunitas ikan. Diameter telur merupakan garis tengah atau garis belah dari sebuah telur yang menjadi tolak ukur pada pengukuran ataupun pola pemijahan ikan. Diukur menggunakan alat mikrometer dengan skala tertentu yang akan menjadi lebih besar seiring dengan lajunya perkembangan gonad ataupun TKG. Fekulitas merupakan jumlah telur yang dihasilkan oleh ikan di dalam akuarium sebelum terjadi pemijahan. Fekulitas berkorelasi negatif dengan berat tubuh ikan dan berhubungan dengan panjang tubuh. Fekulitas biasanya digunakan untuk menentukan jumlah larva yang akan dihasilkan pada saat pemijahan. Selanjutnya ini adalah daftar pustakanya dan lanjut dengan GSI dan HSI. Apa itu GSI? GSI merupakan gonadotropin index yang biasa disebut sebagai indeks kuantitatif yang menunjukkan kondisi seksual ikan. GSI berfungsi sebagai parameter dalam menentukan TKG dan diukur berdasarkan perbandingan bobot tubuh dan berat gonad serta untuk memperkirakan waktu pemijahan. TKG pada ikan itu umumnya dibagi menjadi 5. TKG 1, 2, 3, 4, 5. Yang di situ perkembangan gonad ataupun spermanya itu berbeda pada setiap TKG-nya. Apa itu HSI? HSI adalah hepatosomatic index yang merupakan representasi perbandingan antara bobot hati dengan bobot keseluruhan tubuh ikan. Yang biasanya HSI ini akan cenderung mengurang karena jumlah lemak yang dikandung oleh hati akan digunakan pada saat proses pemijahan, karena proses pemijahan membutuhkan banyak energi ataupun nutrisi energi cadangan lah gitu yang dikandung oleh hati. Selanjutnya ini hasil pengamatan pada praktikum GSI dan HSI gonad dan hati ikan nila, ikan mas, dan ikan lele. Oke, selanjutnya daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, materi selanjutnya merupakan induksi hormon dan hipofisasi. Induksi hormon merupakan salah satu metode pembenihan untuk memaksimalkan pemanfaatan jumlah induk yang terbatas agar meningkatnya ketersediaan benih ikan. Teknik manipulasi hormonal ke dalam tubuh ikan itu memiliki fungsi untuk merangsang pematangan gonad yang akan dilakukan secara injeksi ataupun implantasi maupun secara oral. Proses perkembangan gonad ikan dipengaruhi oleh beberapa hormon seperti gonadotropin ataupun FSH tadi yang disebutkan di awal. Nah, ini dia hipofisasi. Hipofisasi sebenarnya itu berasal dari kata hipofisis yang merupakan kelenjar pituitari yang bisa juga disebut master dari kelenjar yang ada pada ikan. Mekanisme hormon reproduksi ikan pada saat pemijahan akan dikendalikan oleh otak yang pertama, terus dilanjutkan dengan kelenjar hipotalamus, setelah itu hipofisa, kelenjar hipofisa, dan hormon-hormon yang dibentuk oleh kelenjar hipofisa akan
merangsang untuk pembentukan gonad. Nah, hipofisasi adalah metode penyuntikan hormon hipofisasi ataupun hipofisis yang bertujuan untuk merangsang terjadinya pemijahan. Hormon hipofisasi tersebut merupakan ekstrak hormon gonadotropin yang diambil pada kelenjar hipofisa. Hipofisa dapat mensekresi gonadotropin hormon yang berfungsi untuk memberikan rangsangan dalam proses pemijahan. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Yang selanjutnya ada rekayasa kelamin atau biasa disebut seks reversal. Seks reversal ialah teknik pengarahan diferensiasi kelamin yang bertujuan untuk mengubah jenis kelamin secara buatan. Biasanya jenis kelamin yang diubah itu dari jenis kelamin betina secara genetik menjadi jenis kelamin jantan secara fenotip ataupun sebaliknya. Pembalikan jenis kelamin dilakukan pada saat diferensiasi kelamin, yaitu ketika otak ataupun embrio, otak embrio, itu kan ataupun si embrio ini masih dalam keadaan bipotensial ataupun dalam keadaan labil. Jadi si hormon ini belum tahu gitu dia akan mengarah ke jantan ataupun ke betina. Pada pembentukan kelamin secara fenotip gitu kan, secara morfologinya, tingkah lakunya ataupun fungsinya jadi belum jelas gitu. Jadi dia masih dalam tahap labil. Selanjutnya ada metode seks reversal ini biasa disebut maskulinisasi yang dapat dilakukan dengan pemberian hormon androgen sintesis berupa metiltestosteron itu yang untuk jantan. Terus ada maskulinisasi ikan menggunakan hormon ini sudah banyak berhasil dalam meningkatkan jumlah delivery jantan. Seks reversal dengan pemberian hormon MT dilakukan pada saat fase labil kelamin tadi bipotensial, yaitu saat embrio pada fase organogenesis ataupun embrio bintik mata. Nah, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Selanjutnya ada teknik bioassay. Apa sih teknik bioassay itu? Merupakan teknik yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan ataupun konsentrasi bahan kimia ataupun bahan tercemar pada suatu lingkungan dengan cara mengukurnya itu menggunakan organisme hidup yang hidup pada lingkungan tersebut. Jadi kita ukurnya itu dengan respon ataupun tanggap dari si organisme yang ada di lingkungan tersebut. Bioassay menjadi salah satu metode uji toksisitas yang paling umum dilakukan untuk lingkungan akuatik dengan organisme yang sesuai. Nah, salah satu metode ujinya itu ada ELISA, yang merupakan salah satu uji serologik yang menggunakan kombinasi antara antibodi spesifik dengan enzim yang memiliki fungsi sebagai pelacak keberadaan antigen. Metode ini banyak digunakan karena spesifisitasnya dan sensitivitasnya yang tinggi. Prinsip dasarnya itu berupa analisis interaksi antara permukaan fase padat dengan menggunakan konjugat antibodi ataupun antigen yang dilabeli oleh enzim. Keberadaan ikatan antigen dan antibodi ditandai dengan menggunakan enzim spesifik dan dideteksi melalui penambahan substrat serta dapat dilihat secara visual melalui perubahan warna. Metode ini dapat digunakan gitu kan untuk screening ataupun konfirmasi diagnosa suatu penyakit, serta dapat dimanfaatkan untuk mengukur efektivitas tindakan vaksinasi pada ikan maupun organisme akuatik lainnya. Nah, ini daftar pustaka yang saya ambil, yang saya cantumkan gitu. Nah, untuk yang terakhir mungkin ya ada pengawetan sperma. Pengawetan sperma merupakan suatu teknik penyimpanan sperma dalam oosit dalam keadaan beku, di mana terjadi reduksi aktivitas metabolisme tanpa mempengaruhi organel di dalam sel, sehingga fungsi fisiologis, biologis, dan morfologisnya tetap ada. Pengawetan gamet ini biasanya disebut kriopreservasi sperma dengan fungsi mengontrol reproduksi ikan, baik dengan memanfaatkan sperma yang tersedia secara efisien ataupun mensinkronisasi tersediaan gamet jantan dan betina sehingga produksi benih itu dapat dilakukan sepanjang tahun. Nah, ini dia metodologinya. Kriopreservasi sperma diawali dengan tahap koleksi sperma, lalu dilakukan dengan pengenceran sperma menggunakan bahan extender ataupun bahan pengencer. Terus dilanjut dengan pemberian kriopektan sebagai bahan pengawet, lanjut dengan ekuilibrasi ataupun perhitungan, lalu dibekukan pada nitrogen cair, dibekukan dengan menggunakan nitrogen cair, lalu dilakukan pengenceran kembali, setelah itu fertilisasi dan penggunaan sperma tersebut. Keberhasilan dari kriopreservasi sperma ditentukan oleh beberapa faktor seperti temperatur suhu, bahan extender ataupun bahan pengencer, bahan kriopektan sebagai bahan pengawet, lalu ada rasio pengencerannya,
laju pembekuan, serta laju pencairan kembali. Nah, pemakaian bahan extender bertujuan untuk mengurangi aktivitas spermatozoa sehingga menghambat pemakaian energi dan memperpanjang hidup spermatozoa. Bahan extender yang biasa dilakukan itu, yang biasa digunakan itu ada madu, air kelapa gitu kan sebagai lubricant isotonik, terus ada susu biasanya yang mereka itu mengandung lemak atau nutrisi yang bisa nutrisi untuk aktivitas metabolisme pada saat pengawetan sperma ini. Nah, mungkin itu ada terakhir ya. Di sini ngeblank screen saya. Daftar pustakanya hilang, teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan penyampaian materi ataupun kekeliruan dari saya sendiri. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.